Kedua ujung bibirku kembali tertarik berlawanan. Bedanya sekarang tidak terlalu terlihat, karena senyum itu bukan senyum kebahagiaan. Itu adalah senyum saat aku membaca notis yang kau tujukan padaku. Aku tak menyangka, bahkan hingga aku sudah mengikhlaskanmu, kau tetap saja tidak memiliki rasa yang peka terhadap suatu perasaan. Mengapa aku bisa berkata demikian? Karena caramu berkata masih saja berusaha mengatakan bahwa aku tak bersalah. Aku yang tersakiti. Aku sudah mencoba mengalah. Aku merindukanmu. Namun pada kenyataannya, sikapmu tak sedikit pun berubah. Kau masih angkuh dan seolah-olah tidak terjadi sesuatu apapun. Bahkan untuk menyesali dan memperbaiki semuanya pun tak terlihat dari tiap kata yang kau urai. Kau masih dengan keegoisanmu. Ingin dilihat, ingin diperhatikan, ingin mengulang semuanya kembali, tanpa memperdulikan luka yang kau torehkan berkali-kali, tanpa memperdulikan hatiku yang kau hujam berkali-kali dengan pisau sikapmu. Kau tahu mengapa aku memilih diam dan menjawab sesingkat mungkin apa yang menjadi rasa penasaranmu pada aku sekarang? Itu karena aku sudah terlalu takut kembali terluka bila aku berkata jujur dan mengadukan semuanya padamu. Aku terlalu takut untuk kembali sakit bila aku kembali membuka hati yang bahkan sampai sekarang pun hati ini masih sakit dan masih dalam keadaan kritis. Sama seperti saat terakhir kau tinggalkan dan kau patahkan kala itu. Luka ini belum sembuh, masih basah dan terus mengeluarkan air mata. Hanya bedanya sekarang sudah tidak diperlihatkan lagi. Meskipun dalam hatiku saat ini, aku teramat bahagia saat kau kembali menyapa dan menanyakan keadaanku. Aku teramat bahagia sampai aku lupa bahwa aku harus menyembunyikan keadaanku sesungguhnya darimu. Ya, kini hidupku dalam keterpurukan. Musibah yang berkali-kali menghantam jiwa dan kehidupanku. Sebenarnya aku sangat butuh tempat untuk mengadukan segala rasa sakit yang teramat menyiksa ini. Aku sangat butuh tempat untuk meluapkan segala emosi yang bahkan sudah nyaris mencapai puncaknya ini. Namun aku sadar dan kembali menyadarkan diri bahwa kini aku sendiri. Aku sudah sendirian. Tak ada lagi tempat untuk mengadu selain pada Tuhanku. Dialah satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan aku, bahkan saat aku terus-menerus melakukan kesalahan padanya. Dia tetap ada dan memelukku, menenangkanku saat aku merasa sakit dan ketakutan. Aku sadar aku tidak lagi berarti untukmu, atau memang tidak pernah berarti untukmu. Langkah gontai ini, wajah sendu ini, senyum palsu ini, selalu menemani perjalananku. Mulai dari ketika kau putuskan untuk meninggalkan dan menjauh dariku. Kau sudah melepasku, dan aku sudah mengikhlaskanmu. Maka jalanilah hidupmu tanpa aku. Jangan tetap berhenti di sini, di mana tempat kau meninggalkanku. Untuk apa masih menetap di waktu saat kau sendiri yang memutuskan untuk mengakhirinya? Untuk apa kau biarkan hatimu sakit, menyesali keputusan yang kau sendiri dengan sadar mengambilnya? Itu keputusanmu sendiri. Bahkan saat aku menangis untuk mempertahankan dan meminta hatimu untuk memahamiku kala itu, kau dengan angkuh, tak menghiraukan, bahkan semakin menoreh luka dengan kata-kata, aku akan pergi dan tak akan mengganggu hidupmu lagi. Apa kau tak memikirkan bagaimana hancurnya perasaan dan hatiku kala itu?
Apa kau tidak memikirkan bagaimana frustasinya aku saat itu? Kehilangan sesuatu yang mati-matian ku pertahankan selama ini. Apa kau tak pernah memikirkan itu? Nyatanya memang tidak. Kau sembunyikan keegoisan itu dalam balutan kata cinta. Cinta. Apa definisi cinta itu bagimu? Apa hanya sebuah perhatian yang harus kau dapatkan? Hanya sebuah pengertian untukmu? Hanya sekedar menanyakan kabar, bilang sayang, rindu, dan bermimpi tinggi namun nyatanya tak pernah niat untuk kau wujudkan. Itu definisi cinta bagimu. Lalu bagaimana dengan perasaan pasanganmu yang hanya kau tuntut untuk memahami lalu kau tak pernah memahaminya? Bagaimana perasaan pasanganmu yang hanya kau sayang-sayang saat kau butuh tempat untuk mengadu dan mengusir jenuhmu, lalu setelah itu kembali kau tinggalkan? Aku sudah sangat kuat mempertahankanmu. Aku sudah berusaha untuk tetap ada di sisimu, menunggumu dalam ketidakpastian. Namun pada kenyataannya, kau sendiri yang selalu melepaskan genggamanku. Lalu kenapa? Saat aku memutuskan untuk berhenti mengikuti langkahmu, saat aku memutuskan untuk mengikhlaskanmu dengan sangat berat hati, membiarkan hatiku semakin terluka dan hancur dengan keputusan yang sebenarnya bukan kemauanku. Aku membebaskanmu dari cinta gila yang kumiliki untukmu. Mengapa kau tak pergi? Mengapa kau tetap diam di tempat? Padahal kau sudah memutuskan untuk pergi dan menjauh. Mengapa? Kau menyesal? Kau ingin kembali? Tidak. Tidak akan aku kembali sebelum kau ubah sikapmu. Belajarlah menghargai apa yang ada di sisimu. Ya, aku tahu. Kamu adalah kamu. Tidak akan pernah menjadi orang lain. Tapi satu hal yang harus kau ingat. Layaknya Tuhan. Tuhan itu akan terus memaafkan umatnya ketika dia melakukan kesalahan. Namun dengan satu syarat, berubah menjadi yang lebih baik lagi. Jadi, aku akan terus seperti ini, sampai kau temukan jawaban atas apa yang kau inginkan. Jika memang aku masih kau butuhkan, tapi jika tidak, aku akan tetap bertahan seperti ini. Tak lagi akan mengemis cinta untukmu. Biarlah aku hidup dengan luka yang sudah kau berikan, daripada aku harus kembali terluka di atas luka yang masih menganga. Sampai di sini dan berpikirlah. Palembang, 31 Agustus 2020. And